Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di kelas pembelajaran IPA. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pendengaran pada hewan dan aplikasi bunyi pada bidang teknologi. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat anjing yang menggerakkan telinganya? Nah, biasanya ini mereka lakukan pada saat pelacakan atau berburu. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memfokuskan suara yang diterima, kemudian juga untuk di mana sistem ini disebut juga dengan sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Sonar atau sound navigation and ranging merupakan metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mekanisme pendengaran atau mekanisme melihat dalam tanda kutip ya pada kelelawar dan lumba-lumba, di mana biasanya kelelawar itu akan bergerak mencari makan itu pada kondisi malam hari ketika dia gelap sehingga matanya tidak berfungsi secara optimal. Maka dari itu kelelawar dan juga lumba-lumba itu menggunakan bunyi ultrasonik untuk mencari makanannya, melihat lingkungan sekitarnya sehingga ketika terbang dia tidak menabrak benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang akan kita pelajari adalah ini tentang kelelawar dan juga lumba-lumba. Nah, mekanisme pendengaran atau mekanisme untuk menemukan tempat, menemukan makanan pada kelelawar dan juga lumba-lumba yang memanfaatkan bunyi ultrasonik itu disebut dengan ekolokasi. Seperti apa ekolokasi itu? Mari kita simak video berikut ini. Ada banyak kemampuan hewan, salah satunya yaitu ekolokasi. Ekolokasi atau biosonar adalah kemampuan menentukan jarak atau letak benda berdasarkan pantulan bunyinya. Istilah ekolokasi dicetuskan oleh Donald Griffin yang bekerja sama dengan Robert Galapagos pada tahun 1938. Cara hewan menggunakan ekolokasi yaitu dengan mengeluarkan bunyi, dan bunyi tersebut mengenai objek-objek yang ada di sekitar, kemudian memantul kembali mengenainya, sehingga hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi dapat mengetahui jarak, lokasi, ukuran, bentuk, dan bahkan tekstur dari suatu benda. Konsep yang sama dengan ekolokasi digunakan oleh sonar pada kapal laut, yang digunakan untuk menentukan lokasi kapal lain dan mengukur kedalaman laut. Berikut beberapa hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi. 1. Kelelawar. Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk navigasi di saat malam hari yang gelap, untuk mencari mangsanya atau serangga-serangga. Mereka mengeluarkan gelombang suara dengan menggunakan mulut atau hidung. Paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba menggunakan ekolokasi untuk menentukan arah saat berenang, mengetahui kedalaman laut, menghindari rintangan, dan menemukan letak mangsa buruannya. Paus dan lumba-lumba ini tidak memiliki pita suara, namun menghasilkan gelombang sonar dan gelombang ultrasonik. 3. Celurut.
Baik anak-anak, itu tadi berkaitan dengan ekolokasi pada kelelawar dan juga lumba-lumba. Nah, seperti apa sih prinsip kerjanya? Yaitu ketika pertama kelelawar akan menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Kemudian bunyi yang mengenai mangsa akan dipantulkan kembali menuju kelelawar. Kelelawar menghasilkan bunyi kembali untuk mengetahui posisi mangsa lebih tepat. Dan keempat, kelelawar mengikuti jalur pantulan bunyi sehingga mangsa akan tertangkap. Nah, ini pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Kemudian, si kelelawar ini akan mendengarkan gema yang dihasilkan. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Rentang frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Apa itu efek Doppler? Yaitu ketika ada sumber bunyi dan penerima suara, keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi, jika salah satu dari sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Nah, pada keadaan tersebut, frekuensi suara yang dipantulkan dapat jatuh ke wilayah frekuensi yang tidak dapat didengar oleh kelelawar. Oleh karena itu, untuk menghindari efek Doppler, kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Misalnya, kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat yang bergerak menjauh, sehingga pantulannya tidak hilang. Kemudian bagaimana dengan ekolokasi pada lumba-lumba? Nah, kalau lumba-lumba ini dia tidak memiliki pita suara, tapi lumba-lumba memiliki kantung-kantung kecil yang berisi udara di bawah lubang yang ada di atas kepalanya. Jadi lumba-lumba ini bernafas menggunakan lubang yang ada di atas kepalanya ini. Kemudian di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil yang berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba akan mengalirkan udara pada kantung-kantung yang ada di bawah lubang hidungnya tadi. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Nanti kemudian bunyi akan dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Lalu gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Luar biasa ya. Nah, lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Itu tadi berkaitan dengan ekolokasi, yaitu dengan mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi, kemudian memanfaatkan pantulan dari bunyi yang dihasilkan untuk mengetahui letak mangsa atau letak temannya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi getaran dan gelombang serta bunyi dalam teknologi. Yang pertama adalah ultrasonografi atau USG, yaitu merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh, misalnya tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada di dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Nah, bagaimana si alat ini dapat atau gelombang bunyi dapat menghasilkan gambar? Proses pembentukan gambar dari bunyi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. Ya. Gelombang yang dipancarkan akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam.
baik jangka waktu pantulan dan besar kecilnya gelombang yang dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan oleh jaringan tubuh selanjutnya diterima oleh transducer. Selanjutnya, transducer akan mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik, kemudian dihantarkan menuju ke komputer. Komputer selanjutnya akan memproses dan mengubah sinyal listrik menjadi gambar. Ini ya, dikasih suara ultrasonik, kemudian akan dipantulkan oleh jaringan tubuh, kemudian akan pantulan suara dari jaringan tubuh akan diterima transducer. Nah, selanjutnya diubah menjadi sinyal listrik dan diterjemahkan di dalam monitor. Selanjutnya ada sonar atau sound navigation ranging, yaitu dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus sehingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Jadi untuk mengukur kedalaman laut itu diperlukan transducer dan juga detektor. Transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema, ini ya, atau echo, dan dipantulkan kembali ke kapal, kemudian akan ditangkap oleh detektor. Sistem penerima pada kapal akan melakukan penghitungan mengenai jarak objek dengan menggunakan rumus, yaitu jarak laut, jarak dasar laut sampai ke permukaan adalah V kali T dibagi 2. Dengan V kecepatan gelombang ultrasonik, kali T-nya adalah waktu, dan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Yaitu karena perjalanan bunyi dari kapal ke dasar laut dan dari dasar laut kembali ke kapal, sehingga dibagi 2. Lanjut, kita akan lanjutkan ke terapi ultrasonik, yaitu terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk terapi ultrasonik, misalnya terapi fisik yang biasa digunakan untuk menangani kesleo pada ligamen, kesleo pada otot, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Nah, selain itu, tingginya energi gelombang ultrasonik ini juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau yang dikenal dengan litotripsi. Gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak juga. Nah, ultrasonik juga dapat dimanfaatkan untuk mengantarkan obat tertentu secara efektif pada suatu organ yang terkena penyakit. Misalnya, mengantarkan obat kemoterapi terhadap sel-sel kanker di dalam otak. Nah, ini informasi mengenai terapi ultrasonik ini dapat kalian akses di YouTube, bagaimana sistem kerjanya. Nanti silahkan dicari sendiri ya. Kemudian yang keempat adalah pembersih ultrasonik. Nah, pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih tertentu. Ini bisa juga dengan menggunakan air biasa untuk membersihkan suatu benda. Benda-benda yang biasa dibersihkan menggunakan alat pembersih ultrasonik biasanya adalah perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat-alat elektronik tertentu lainnya. Pembersih ultrasonik akan menghasilkan gelembung-gelembung cairan pembersih yang terbentuk akibat adanya gelombang ultrasonik. Ini ya, bertekanan tinggi. Pergerakan gelembung cairan menghasilkan gaya yang besar untuk melepaskan kotoran seperti debu, minyak, cat, bakteri, dan jamur yang melekat pada suatu benda. Gelembung cairan mampu masuk ke dalam lubang-lubang kecil yang sulit dibersihkan dengan cara biasa, sehingga untuk membersihkannya tidak perlu dilakukan pembongkaran. Jadi gelombangnya itu akan menghasilkan ini, gelombang dan gelembung. Kemudian yang terakhir adalah sonifikasi atau sonification, adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, biasanya berupa larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang
sangat kecil. Ini biasanya dilakukan di dalam skala laboratorium ya. Dilakukan untuk pembuatan kertas, kemudian kalau pada pembuatan kertas itu untuk memecah serat selulosa sehingga tersebar lebih merata dan menjadikan kertas lebih kuat. Selain itu, sonifikasi dapat digunakan untuk produksi nanopartikel seperti nanoemulsi dan nanokristal. Ini juga dapat mempercepat ekstraksi atau pengambilan minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan pemurnian minyak bumi. Kalau aplikasi biologisnya, sonifikasi sering digunakan untuk merusak atau menonaktifkan material organik, misalnya untuk merusak membran sel dan melepaskan isi selulernya atau dikenal dengan istilah sonopotasi. Masih ada satu lagi yaitu pengujian ultrasonik, yaitu teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan memiliki frekuensi 0,1 sampai 15 MHz. Dengan menggunakan teknik pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam benda, kerusakan pada bagian dalam benda, ketebalan dan karakteristiknya dapat dideteksi, misalnya kerusakan akibat korosi pada logam. Pengujian ultrasonik banyak dilakukan dalam produksi logam baja dan aluminium, produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Nah, apa sih keunggulannya? Keunggulan pengujian ultrasonik adalah memiliki daya yang tinggi untuk menembus suatu bahan, memiliki sensitivitas yang tinggi, akurat, dan tidak berbahaya serta mudah dibawa. Baik, sampai di sini pembelajaran IPA-nya. Jika banyak kesalahan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat pembelajaran langsung atau boleh memberikan komentar atau juga boleh juga dengan wapri ke Ustazah. Itu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.